Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, barisan ta'lim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran yang kedua kalinya, yang kita khususkan untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua akan diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal soleh dan amal ibadahnya, dan akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan li abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddina wa jaddikum wa jaddatina wa jaddatikum wa amina wa amikum wa ammatina wa ammatikum wa khalina wa khalikum wa khalatina wa khalatikum wa khususan li ruhi ummi wa khususan li ruhi abi wa li ruhi jaddati ghafarallahu anhum bi anna Allah yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim wa yudha'if hasanatihim wa Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami An-Nur yang kami hormati, dan juga segenap pengurus Majelis Taklim Masjid An-Nur yang kami hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga terkabulkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada malam hari ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran akhlak. Karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antara 3 pelajaran, di antara 4 pelajaran, yaitu antara pelajaran tafsir, pelajaran hadis, pelajaran fikih, dan pelajaran akhlak. Demikian urutannya. Kemudian kajian akhlak kita sampai saat ini kita masih mengkaji hadis-hadis Rasul ataupun makalah-makalah sahabat yang mengungkap 3 faktor. Kali ini kita akan melanjutkan makalah yang ke-12 dari bab yang mengungkap 3 faktor ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan semoga segala kesalahan dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harapan kita berharap kepada Allah dengan sangat mudah-mudahan penyakit atau musibah yang melanda negeri kita khususnya dan dunia pada umumnya, yaitu berupa virus corona ini, akan segera berakhir, segera sirna, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidakil bala al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim.
Mari sama-sama kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullahaladzim
astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara 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 astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara. Hadirin para jamaah sekalian, adapun kajian akhlak kita sampai saat ini kita masih mengkaji hadis-hadis Rasul atau makalah-makalah sahabat yang mengungkap tiga faktor di mana kali ini kita akan memasuki makalah yang ke-12. Dalam makalah yang ke-12 ini ada tiga cara yang untuk menghilangkan kesusahan. Sebagian hukama mengatakan salasu asya'a tufarrijul ghasoso, zikrullahi ta'ala. Yang kedua waliqa'ul awliyaihi. Yang ketiga wakalamul hukam. Ada tiga cara yang dapat menghilangkan kesusahan, yaitu yang pertama mengingat Allah, zikrullah kita, banyak-banyak mengingat Allah, berzikir. Ada ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui olehmu dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, itu dapat membuat hati kita tenang. Ya, tatmainnul qulub, hatinya bisa tumanina, tenang, gak ruwet-ruwet, gak pusing-pusing. Apalagi sekarang zamannya pusing. Ya, segala macam usaha susah, ekonomi lemah, kan susah. Itu sampai di Jawa Barat tuh, di Ciamis, gara-gara corona ini sampai yang rumah tangga semua bercerai, sampai jumlahnya 2.600 pasangan bercerai gara-gara corona. Waduh, bercerai, ekonomi macet, bagaimana? Ya, banyak janda semua. Pak Ustaz. Ya. Nah, itu tadi dengan zikir kepada Allah, segala kesusahan yang kita derita insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waliqa'ul awliyaihi. Yang kedua, ya, menemui para wali Allah, para wali, ya, para kekasih Allah, orang-orang soleh gitulah, para ulama. Banyak ya konsultasi dengan mereka, banyak silaturahmi dengan mereka. Itu dapat menghilangkan kesusahan kita. Yang ketiga, wakalamul hukama. Yang ketiga yang dapat menghilangkan kesusahan kita adalah mendengar, ya, mendengar nasihat-nasihat hukama. Gitu. Itu banyak nasihat ulama, berarti banyak mendengarkan tausiah-tausiahnya lewat pengajian atau mimbar
mimbar Jumat atau mimbar dakwah ya, mimbar taklim sama, itu dapat menghilangkan segala kesusahan kita. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir berarti banyak mengingat Allah. Dengan membaca la ilaha illallah boleh, atau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu perbanyak juga tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya minimal kita baca dalam satu waktu sholat gitu, itu 100 paling minim itu. La ilaha illallahnya 100, la haula wala quwata illa billah 100. Itu boleh minim, boleh la ilaha illallah, boleh la haula wala quwata illa billah zikirnya. Habis zuhur 100, habis asar 100, habis maghrib 100, habis isya 100, habis sholat subuh 100. Itu aja zikir. Terus kata Rasul kan, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Juga ada hadis afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu zikir itu aja. Gampang kalau cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Demikian. Itu diperbanyak tuh. Gak boleh ada waktu senggang kan harusnya. Walaupun sedang nonton TV, nonton sinetron, baca dan ilmu dan gitu. Baca 10.000 mah, kulu 10.000. Berarti nonton. Ya, gitu harusnya. Dan atau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat seperti ini. Ini untuk munajat pada Allah. Apa sih artinya munajat? Munajat itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara sir. Gak kedengaran orang gitu. Yang dengar hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau berdoa kan kedengaran, tapi kalau munajat enggak kedengaran suara. Nih, munajatnya kalimatnya ya mujisa kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli mudtarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli hihakwatin asahu wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unati wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwati wa as'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh nanti as'aluka diganti nas'aluka juga boleh untuk membawa keluarga. Kalau as'aluka kan kita doang sendiri, bawa keluarga. Nas'aluka rusula ila ma la nasilu ilaihi illa bima'unati wa daf'a ma la natiku daf'ahu illa biquwwati wa nas'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Coba dibaca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujisa kulli malhufin nadahu. Ya mujisa kulli malhufin nadahu. Wa ya
mujiba kulli mudtarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli zi hadwatin nasahu wa ya qaliman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la na'ila ma la asilu ilahi illa bima'unatik wa dam'a ma la atiku dam'ahu illa biquwwatik wa as'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu untuk munajat ambil sholat hajat aja gitu. Kita berdoanya sujud kepada dalam keadaan sujud. Ada kan sholat hajat yang 12 rakaat, ya, itu suratnya yang dibaca ayat kursi kulhu, ayat kursi kulhu. Setelah Fatihah 2 rakaat pertama, setelah Fatihah kita baca ayat kursi, baca kulhu, baru ruku. Rakaat kedua baca Fatihah, baca ayat kursi, baru ruku. Gitu. Nanti tahiyat setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud lagi. Itu kan sudah di luar sholat, sujud lagi, baca doa khususnya. Ini yang dibaca. Itu harus hafal. Hafalkan dulu, kalau dihafal mau gimana? Sambil lihat. Ya, dihafalkan dulu. Kita artikan tadi ya muhisatul mahfufin nadah itu artinya wahai zat penolong. Berarti Allah ya. Wahai zat penolong orang merana, menolong orang merana yang berdoa kepada gitu. Yang menyeru kepadanya. Ini berdoa di sini. Kemudian wa ya mujibatul mudtarrin da'ahu. Wahai zat pengabul doa orang kesulitan yang memohon kepadanya, harusnya begitu. Hunya itu kepada Allah maksudnya, memohon kepadanya. Wa ya haliman ala kulli zi hafatin asahu. Ya. Begitu. Wahai zat yang maha bijaksana pada orang durhaka atau pada orang yang durhaka yang bermaksiat kepadanya. Asahu. Wa ya qaliman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu. Gitu. Wahai zat yang mencukupi orang yang mengutamakan ridhonya daripada dunia. Ya. As'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatik. Gitu. Aku memohon kepadamu agar dapat meraih sesuatu yang tak dapat kuraih kecuali dengan pertolonganmu. Wa dama mala atiku damahu illa biquwwatik. Aku memohon kepadamu agar terhindar dari bahaya yang tak dapat ditolak, yang tak dapat kutolak, kecuali dengan kekuatan
Wa as'aluka khairatan fiha afiya wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan yang mengandung kesehatan, dan juga aku mohon kepadamu kesehatan yang mengandung kebaikan berkat rahmatmu wahai Tuhan paling penyayang. Paling ya bisa ya. Ini Senin depan sudah hafal. Nanti saya tes. Udah hafal belum? Ya, malah masa gampang. Ya mungkin sabrul mawukin nadahu wa ya mungkin wa kulli mudzarin da'ahu wa ya haliman ala kulli jihabatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'aluka al-wasula ila ma la asilu ilahi illa bima'onati wa da'a ma la atiku da'ahu illa bikuwati wa as'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimaksud dengan para wali ya, para wali Allah dalam keterangan ini adalah para ulama dan orang-orang soleh ya. Adapun yang dimaksud dengan ucapan hukama adalah penjelasan atau keterangan mereka yang menganjurkan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Itu makalah yang ke-12. Sekarang kita beranjak ke makalah yang ke-13. Dari makalah yang ke-13 ini akan diungkap 3 pertanda sifat buruk. Sifat buruk ya. Hasan Al-Basri rahmatullah ya, seorang tokoh dari kalangan tabi'in berkata, ini bukan hadis, namanya maqalah, kata-kata sahabat atau kata-kata tabi'in. Ini kata-kata Al-Hasan Basri rahmatullah ya. Kata beliau, man la adaba lahu, man la adaba la ilma lahu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, wa man la sabara lahu la dina lahu. Yang ketiga, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Yang pertama, man la adaba la ilma lahu. Siapa saja yang tidak memiliki adab baik terhadap Allah, tidak punya adab terhadap Allah SWT maupun terhadap sesama makhluk, orang itu berarti la ilma lahu, berarti dia orang itu tidak berilmu. Kalau orang nggak punya adab, nggak punya ilmu, berarti cirinya begitu, nggak punya akhlak. Ya, padahal kan Nabi kita sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang biadab itu. Ya, kata Rasul kan ini ubas ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul. Jadi orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tandanya orang ini tidak ada ilmunya. Penting akhlak. Walaupun ilmunya istilahnya, bahkan walaupun berilmu, kalau tidak punya akhlak menilai tidak berilmu, ilmunya nggak dianggap. Walaupun istilahnya ilmunya, pengalamannya segudang, kalau tidak berakhlak tidak dinilai. Ya, tidak ada adabnya. Kita suka terpancing oleh omongan-omongan
berilmu, pesantrennya bertahun-tahun, tapi kagak punya akhlak, kagak punya adab, itu mah sama dengan ilmunya tidak ada. Ya, kalau ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan termasuk tidak punya akhlak, itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya, kagak ada artinya, kagak ada manfaat. Bahkan orang yang berilmu misalnya tidak diamalkan, termasuk tidak beradab, tidak berakhlak, itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebelum orang penyembah berhala. Gitu, ya. Fa'alimu min ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablihi badil wasa. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, wa man la sabara lahu la dinalahu. Siapa saja, kita ambil kata saja tambahan, siapa saja yang tidak sabar atau sobar, berarti ladina lahu, orang itu ya agamanya kurang bagus atau bahkan tidak ada agama baginya. Orang yang kagak sobar, kagak ada agamanya, itu barometernya. Kagak sobar, ini enggak sobar, itu enggak sobar, mensang-mangsing, kagak karuan, marah-marah, enggak ada agamanya. Jadi itu patokannya, tidak ada sabar berarti tidak ada agama. Tidak sabar orang itu berarti tidak beragama orang. Faktor yang ketiga, la wara'alahu la zulfalahu. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Siapa saja yang tidak mempunyai sifat warok. Apa warok? Menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, itu warok namanya. Orang yang tidak warok, la zulfalahu, maka orang itu adalah orang yang tidak dekat dengan Allah, jauh dengan Allah. Gak warok, gak aktif, ya, tidak mau menjauhi diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, diembak terus seperti orang sekarang ngomongnya begitu. Jangankan yang halal, yang haram juga susah. Itu orang yang jauh dari Allah, ya. Padahal kita kan jangankan yang haram gitu, yang halal juga harusnya dibatasi. Seperti yang syubhat tadi, apalagi yang syubhat. Syubhat apa sih? Syubhat itu kurang jelas halalnya, kurang jelas haramnya, itu syubhat. Kan kata Rasul, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kemudian wa bainahuma suhurun mustabihat, umurun mustabihat. Di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram terdapat hal-hal yang syubhat tadi, belum jelas halalnya, belum jelas haram. Ini untuk patokan, untuk ukuran. Di sini tadi dikatakan judulnya 3 pertanda sifat buruk. Itu 3 sifat buruk. Tidak beradab, barometernya berarti tidak berilmu. Tidak sobar berarti tidak beragama. Tidak warok berarti tidak dekat dengan Allah. Kemudian pada dasarnya kesabaran itu berlaku dalam 3 hal. Yang pertama, sabar atau sobar menghadapi musibah dan kezaliman. Ya, sabar menghadapi musibah. Seperti sekarang musibah melanda kita, negara kita khususnya, dan dunia pada umum. Sabar aja, sampai
sambil usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah sambil berdoa. Itu sabar namanya ya. Sambil usaha sabar, tawakal begitu. Kemudian yang kedua, sabar bertahan dari berbuat maksiat. Berbuat maksiat dan perlu kesabaran, tahan diri kita tidak melakukan maksiat. Padahal nafsunya menggebu-gebu mau maksiat, tapi kita tahan. Berantamlah iman dan nafsu dalam diri kita. Harusnya yang menang iman, jangan kalah iman. Ya, harus kuat menghadapi segala persoalan. Sabar kita bukan hanya 1-2 kali dalam masalah apapun, harus terus sabar. Ini yang akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar 3 kali doang, sekali gua sabar, 2 kali gua sabar, 3 kali gua empat doang. Itu bukan sabar. Ya. Sabar itu terus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semua manusia dinyatakan merugi oleh Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian sabar yang ketiga, sabar menjalani perintah-perintah. Perintah Allah maksudnya, perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Ini termasuk kita ngaji kan perlu sabar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Allah menyuruh kita menuntut ilmu, ngajilah katakan. Terus sabarnya sampai mati. Sabar sekali 2 kali doang. Terus sabar walaupun banyak hambatan, banyak godaan, banyak rintangan. Terus berlanjut, terus berlalu. Ya. Ada pepatah mengatakan ya, kafilah tetap berlalu walaupun anjing membogok. Karena corona aja ngajinya berhenti. Terus sampai mati. Sambil berdoa aja pada Allah, semua sama-sama berdoa. Ya, karena kata Rasul kan, kalau ada orang 40 orang kumpul dalam satu tempat, itu salah satu di antara yang 40 itu ada yang diangkat sebagai wali oleh Allah, doanya mustajab. Gitu. Ini ngajinya ada 40 enggak? Gak dijawab doanya. Itu minimal. Demikian. Jangan malas-malas ngajinya, terus doa kita mustajab terus. Alhamdulillah. Sekarang kita beranjak ke makalah yang ke-14. Dalam makalah yang ke-14 ini, dari bab yang mengungkap 3 faktor adalah ada 3 nasihat sang Nabi, ya, nasihat Nabi, nasihat Rasul. Telah diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang lelaki Bani Israel pergi menuntut ilmu. Berita itu pun sampai kepada telinga Nabi mereka. Ini bukan Nabi Muhammad, tapi ada seorang Nabi di Israel. Ya, ada Nabi yang tinggal di Israel dulu, bukan sekarang. Sekarang mah sudah nggak ada Nabi di Israel. Di kita juga nggak ada, di Mekah nggak ada, orang nggak ada Nabi, nggak ada Rasul.
Ini dulu ya. Kemudian berita itu sampai ke telinga nabi mereka. Lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil lelaki tersebut yang akan menuntut ilmu. Tatkala dia datang memenuhi panggilan, sang nabi mereka berkata kepada anak muda yang akan menuntut ilmu. Nabi berpesan, seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka itu berpesan, ya fata, ya, inni a'izuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Gitu kata seorang nabi kepada anak muda yang akan menuntut ilmu ke luar negeri. Wahai anak muda, kata seorang nabi, sesungguhnya aku ingin memberimu 3 nasihat. Yang di dalam 3 nasihat itu, maksudnya gitu, yang di dalamnya hanya 3 nasihat. Yang di dalam 3 nasihat itu terkandung ilmu orang-orang yang terdahulu maupun orang yang datang kemudian. Yaitu nasihat yang pertama, khaufillaha fi sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah, baik saat kamu sendiri maupun di tempat ramai. Takutlah kepada Allah. Itu khaufillaha fi sirri wal alaniyah. Nasihat yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la talkurhum, ya, la talkurhum illa bil khair. Nasihat yang kedua, peliharalah ucapanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain kecuali ucapan yang baik. Ini kan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi maka yang billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw yasmut, kata Rasulullah. Ini nasihat Nabi, seorang nabi dulu di Israel. Kemudian wangzur, ya, wangzur khubsaka allazi taquluhu hatta yakuna minal halal. Yang ketiga, perhatikanlah makananmu, pasti engkau akan memperolehnya dengan cara yang halal. Itu nasihat. Takutlah kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di tempat ramai, di hadapan halayak ramai, hadapan masyarakat, ya, orang banyak. Peliharalah ucapanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain kecuali ucapan yang baik. Perhatikan makananmu, makanan kita maksudnya, apakah makanan yang kita makan itu halal atau haram. Kalau halal, ya, jika di sini dipastikan engkau akan memperoleh dengan cara yang halal. Begitu beratnya nasihat-nasihat tersebut, lelaki tadi mengurungkan niatnya untuk pergi menuntut ilmu. Hal itu tidak dikenakan dia belum sanggup, ya. Hal itu dikarenakan dia atau orang itu belum sanggup untuk berada jauh dari sang nabi tadi. Gitu. Kita pun harusnya begitu, ya. 3 hal tadi kata Nabi Muhammad juga, ittaqillah, ya, isri wal alaniyah. Ada juga hadis Nabi Muhammad, salasun munjiat. Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita. Yang pertama, khasyatullah isri wal alaniyah. Takut kita kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, ya, kita
rusdu ya, ada itu fil faqri wal ghina. Nasihat Nabi Muhammad 3 juga yang dapat menyelamatkan kita, yaitu yang kedua berhemat. Dalam hidup jangan boros, berhemat. Baik dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan berkekurangan harus bersikap hemat. Nabi Muhammad juga hemat luar biasa. Coba hematnya Nabi kita, Nabi Muhammad, tidur gak pernah di kasur. Tidurnya pakai pelapis korma. Padahal Rasul kan Nabi, seorang Rasul hematnya luar biasa. Tidur pakai pelapis korma. Sampai bangun dari tidurnya itu garet-garet apa punggungnya. Kita mah apa? Walaupun miskin, sama orang miskin tidurnya kan sepipret kita mah. Ya enak, kasur empuk, bantal empuk, pakai permadani, pakai karpet memang. Rasul luar biasa hemat. Waktu puasa Rasul hemat, buka makan korma 3 butir, sahur makan korma lagi 3 butir. Itu puasa, hemat banget kan? Giliran kita mau puasanya kayak dendam, makanan segala macam dimakan sampai kekenyangan, gak bisa terawih aja. Kenapa lu gak terawih? Kekenyangan gua. Kita tuh biasa. Ya. Kemudian kalau Rasul hematnya itu wal adu firridho wal ghadab. Rasul tetap bersikap adil, baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah. Tetap aja adil. Seperti pernah Rasul makan sayur keasinan, asin banget itu. Rasul itu ridho aja dalam artian walaupun tadi adil aja gitu, walaupun dalam keadaan marah. Kan marah sebetulnya. Makan mana lapar, giliran sayur asin. Coba kalau giliran kita tuh udah terbang tuh mangkok ke muka. Rasul enggak. Ditanya sama istrinya, keasinan ya bang? Memang abang hari ini demen yang asin-asin. Mana lah? Ya, giliran kurang garam juga dingin ya bang. Memang abang hari ini demen yang dingin-dingin ya. Luar biasa ini. Rasul itu begitu luar biasa ya. Gak ada manusia seperti itu. Terus waktu pulang dakwah, karena kemalaman banyak pertanyaan, Rasul pulangnya kemalaman. Begitu pulang pintu sudah tertutup, terkunci. Baca salam 3 kali gak ada jawaban. Rasul tidur di depan pintu menggelar sholat. Coba, kan luar biasa, akhlaknya luar biasa. Coba giliran kita pulang kagak dibukain pintu, didobrak tuh pintu, ngomongnya lu kebot apa lu? Luar biasa. Ya, itu kita susah ya. Nah ini makanya mencontoh Rasulullah. Makanya pantas Allah menganjurkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini saja yang disampaikan sampai makalah ke-14 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sudah. Al-Fatihah.
Selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin hadanallah wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.